Salam sejahtera, selamat pagi para jemaat sekalian. Sebelum kita masuk lebih dalam ibadah kita di hari ini, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh masing-masing. Dan sambil Bapak Ibu mempersiapkan hati dan pikiran Bapak Ibu, kami para singers akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kami bersyukur dan menyambut Bapak Ibu sekalian, jemaat dari Christ Chapel Kupang, Christ Chapel Palembang, Christ Chapel Karawaci, ataupun rekan-rekan dari Karawaci Presbyterian Church, dan terkhusus Bapak Ibu saudari sekalian dari Christ Chapel Manado. Di hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan kita bersyukur di pertengahan minggu ini, kita masih Tuhan berikan kesempatan untuk bersekutu di dalam Dia, bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Apakah di saat ini Bapak Ibu dalam keadaan hati yang bersuka cita, keadaan hati yang begitu meluap-luap, ataupun bagi Bapak Ibu yang saat ini yang mengikuti ibadah dalam kondisi hati dalam tekanan, dalam kesedihan, dalam duka, biarlah di pagi hari ini kita meminta pertolongan Tuhan untuk kita betul-betul datang di hadapan-Nya, di hadapan Tuhan yang kudus, yang mulia, yang penuh kasih, untuk kita boleh beribadah di dalam Dia. Sebagai pengumuman, Bapak Ibu, di hari Minggu nanti kita semua akan dilayani oleh hambanya, Reverend Dr. Rick Canada Jr. Dan biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah di hari Minggu ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Panggilan beribadah terambil dalam Mazmur 63, ayatnya yang kedua sampai kelima. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berakhir. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Sebab kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Biarlah kita semua bersama-sama terus menaikkan pujian kepada-Nya. Dan saat ini bersama-sama kita menyanyikan pujian yang berjudul Here I Am to Worship.
of the world, you stepped down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa, dan di akhir doa ini bersama-sama kita akan menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah Tuhan yang layak menerima segala pujian, penghormatan dari kami, ciptaan-Mu. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, ketika kami bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang juga menolong kami untuk memahami apa arti kami memuji, meninggikan Tuhan. Biarlah Engkau yang semakin ditinggikan, biarlah Engkau yang semakin besar dalam kehidupan kami, ciptaan-Mu ya Tuhan, yang beroleh belas kasihan dan anugerah dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah melalui ibadah di pagi hari ini, Engkau mendapati kami setia di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tolong kami untuk betul-betul beribadah dengan hormat dan takut akan Tuhan. Engkau melihat kami semua dalam keadaan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya di tempat kami masing-masing. Engkau mengetahui hati kami ya Tuhan. Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami. Apakah kami sekarang yang sedang bersyukur, bersuka cita, ataupun kami yang sementara dalam kekhawatiran. Biarlah Tuhan menolong kami di ibadah ini, untuk kami betul-betul beribadah kepada Tuhan. Memberikan hidup kami ketika kami beribadah kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan masing-masing, sehingga iman kami dapat dikuatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, pemberitaan firman Tuhan, ialah firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang akan diberitakan nanti. Sampai kami nanti menutup ibadah ini, kami meminta pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami, bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada hal yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan melalui pujian yang berjudul Jesus shall reign where the sun. Dialah Tuhan yang berkuasa atas ciptaannya. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Jesus shall reign wherever the sun does his successive journeys run. Kingdom stretch from shore to shore, till sun shall rise and set no more. Blessings abound wherever he reigns, the prisoner lives to loose his chains. Where we find eternal rest, and all the sons of ones are blessed. To our King be highest praise, rising through eternal days. Just and faithful he shall reign, Jesus shall reign. And bring blessing and honor to our King. Angels descend with songs again, and earth repeat the loud amen. To our King be highest praise, rising through eternal days. Just and faithful he shall reign, Jesus shall reign. Kita akan melanjutkan untuk memuji dan mengagungkan namanya. Kita memuji Tuhan dengan menaikkan pujian yang berjudul Agungkan Kuasa Namanya. Kuasa namanya, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji Tuhanmu. Agungkan Dia yang menang dan puji Yesus Tuhanmu. Kaum Israel pilihannya, dosamu ditebus. Mesias
baitnya yang terakhir. Hai bangsa-bangsa dunia sekarang bertelur. Hai bangsa-bangsa dunia sekarang bertelur. Akui kerajaannya dan puji Tuhanmu. Akui kerajaannya dan puji Yesus Tuhanmu. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Tuhan memanggil kita kepada iman dan pertobatan. Dan marilah kita bersama-sama secara bertanggapan kita membacakan beberapa bagian dari Katekismus Kecil Westminster, terambil dari pertanyaan nomor 19 dan 20. Mengapa kedudukan manusia setelah jatuh penuh kemalangan? Karena jatuhnya mereka, seluruh umat manusia kehilangan persekutuan dengan Allah dan kena murka serta kutuknya, sehingga mereka layak menerima segala macam kemalangan selama kehidupan ini, kematian sendiri, dan siksaan neraka untuk selama-lamanya. Apakah Allah membiarkan seluruh umat manusia binasa dalam keadaan yang penuh dosa dan kemalangan itu? Allah berdasarkan perkenanannya semata-mata dari kekal memilih beberapa orang agar hidup selama-lamanya. Dengan mereka diikatnya perjanjian anugerah dengan maksud membebaskan mereka dari kedudukan yang penuh dosa dan kemalangan itu, dan membawa mereka masuk ke dalam kedudukan yang penuh keselamatan melalui seorang penebus. Dan kita bersama-sama akan masuk dalam pengakuan dosa komunal. Mari kita berdoa sambil kita mengikuti perkataan atau pernyataan yang ditampilkan di layar. Bapa Surgawi, kami menundukkan kepala di hadapan-Mu dan mengaku, kami sering lupa bahwa kami adalah kepunyaan-Mu. Terkadang kami menjalani hidup kami seolah-olah Engkau tidak ada. Dan kami tidak melibatkan Engkau dalam banyak pergumulan, bisnis, pekerjaan, dan relasi-relasi kami. Kami tidak menjadi saksi yang nyata akan kehadiran-Mu di keluarga dan lingkungan kami. Atas semua dosa ini, kami memohon pengampunan-Mu. Berikanlah kami pikiran yang jernih dan hati yang terbuka, supaya kami dapat mempersaksikan Engkau di dunia ini. Ingatkanlah kami untuk menjadi apa yang Engkau inginkan. Peganglah tangan kami dan berjalanlah di depan kami. Demi nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengambil waktu doa secara pribadi untuk kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ia adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Mari kita mengaku dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Silakan berdoa masing-masing. Amin. Dengarkanlah jaminan pengampunan terambil dari Mazmur 32 ayatnya yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu
dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita kembali masuk dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, inilah jemaat-Mu ya Tuhan, yang bersekutu bersama-sama meskipun kami berada di tempat yang berbeda. Sebenarnya kami tidak menyukai hal ini, Tuhan. Kami tidak menghendaki ini. Tetapi kami hendak menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Karena persekutuan kami, orang-orang pilihan-Mu, anak-anak-Mu, kami yang beroleh anugerah dan belas kasihan Tuhan, tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Roh-Mu berkarya di tengah-tengah kami. Oleh karena itu ya Tuhan, setiap kali kami beribadah dalam bentuk seperti ini, biarlah hati yang rindu untuk bersekutu bersama sesama orang percaya di dalam Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus selalu bergelora dan senantiasa menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan untuk fasilitas, untuk teknologi ini, di mana kami pun dapat tetap beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Engkau tahu di tempat kami masing-masing Tuhan, para jemaat-Mu, kami mengalami berbagai situasi dan kondisi daerah kami, dan berdampak dalam kehidupan kami masing-masing. Sementara kami berdoa di hadapan Tuhan, sekarang ini Engkau tahu bagaimana hati dan pikiran kami Tuhan. Secara khusus Tuhan bagi para jemaat, saudara-saudari kami yang sedang dalam tekanan, dalam kesedihan Tuhan. Sedang dalam kesesakan. Oleh karena kesulitan perekonomian di tengah-tengah wabah yang terjadi. Kami para jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam hal relasi bersama sanak saudara kami, ataupun teman-teman kami. Kami pun yang bergumul karena kondisi kami Tuhan, kondisi kesehatan kami. Tetapi Tuhan mengingatkan kami melalui mazmur yang kami bawakan tadi, bahwa kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Dan kami yang sekarang ini ada, kami bersyukur mendapatkan kasih setia Tuhan itu yang kami temukan hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah iman yang Tuhan anugerahkan kepada kami semakin dikokohkan ketika kami beribadah kepada Tuhan, ketika kami mengangkat pujian kami, ketika kami berdoa kepada Tuhan, terlebih ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena di tengah-tengah ketidakpastian situasi dan kondisi sekarang ini Tuhan, yang kami sering kali memberikan perhatian kami kepada ketidakpastian itu. Tuhan, kami berterima kasih karena sekarang ini Tuhan mengingatkan kami kepada Engkau. Satu-satunya kepastian itu sendiri. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena Engkau memelihara janji keselamatan yang Tuhan nyatakan dan Tuhan ikat
kepada kami. Terima kasih untuk pribadi-Mu Tuhan, yang tidak tergoncangkan oleh apapun yang terjadi di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan di dalam doa syafaat ini, kami bersama-sama dari tempat kami masing-masing, kami mengucapkan dan kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memakai anak-anak-Mu, orang-orang, untuk menjadi alat Tuhan, berjuang di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada, di bagian pemerintahan, di bagian kesehatan. Tuhan memakai mereka. Kami bersyukur kepada Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan. Sanak saudara mereka Tuhan berkati. Tuhan jaga pelihara. Dan kami pun boleh memberikan dukungan kami dari tempat kami masing-masing. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di Indonesia, di kota Manado, bahkan dunia ini ya Tuhan, biarlah di tengah-tengah situasi dan kondisi ini justru semua gereja boleh bersatu di dalam Tuhan Yesus Kristus, boleh melayani para jemaat, melalui kebenaran firman dan melalui pelayanan-pelayanan yang nyata, yang dibutuhkan oleh setiap jemaat. Kokohkanlah, persatukanlah setiap gereja ini Tuhan. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan lepaskanlah mereka dari hal yang jahat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Engkau memelihara kehidupan kami dengan cara-Mu. Meskipun tidak selalu dapat kami mengerti, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan bekerja melampaui apa yang dapat kami pikirkan dan yang dapat kami mengerti. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang memimpin memberikan pengertian, kekuatan bagi kami semua. Demi Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan dan bagian firman Tuhan yang akan menuntun kita semua ketika kita memberikan persembahan terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan bersama-sama menaikkan pujian berjudul Sejak Yesus di Hatiku. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Di tempat yang sesat sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Dia sucikan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai
Tuhan yang kita berikan. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami. Biarlah apa yang kami dapat berikan barusan dapat menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk kami gunakan memberitakan kabar baik, Injil itu, kepada mereka yang membutuhkan pun bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, Allah pemelihara kehidupan kami. Demi Kristus Allah yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memperbaharui kita dalam firman-Nya. Dan tibalah saatnya kita untuk diajar, dididik dalam kebenaran firman-Nya. Dan firman-Nya akan diberitakan oleh hamba-Nya, Bapak Philip Manurung. Shalom dan selamat pagi, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita masih bisa melangsungkan kembali ibadah yang kita adakan secara online. Dan secara khusus kita patut mengucap syukur pada Tuhan jikalau pada saat ini saudara-saudaraku kita semua masih dalam keadaan sehat, kuat, dan fit untuk mengikuti ibadah pada saat ini. Kita teringat saudara-saudaraku, saya secara pribadi, karena saya mengetahui dan mendapat kabar 1-2 orang, di antara orang-orang yang saya kenal akhirnya terjangkit akan virus COVID-19, dan pada saat ini mereka dirawat di rumah sakit. Dan mungkin saudara-saudaraku sedang menonton siaran live ibadah online ini, saya ingin Anda tahu bahwa saya berdoa untuk Anda. Dan seluruh tubuh Kristus yang ada bersama-sama dengan ibadah ini, saya juga percaya memiliki kepedulian yang sama, mengharapkan Tuhan bekerja bagi saudara-saudara dalam masa-masa yang kami tahu sukar ini. Saudara-saudaraku terkasih, pada hari ini kita memasuki suatu momen peringatan akan hari kenaikan Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kebetulan pada saat yang sama saudara-saudaraku, saya merenungkan bahwa pada hari ini, persis 2 bulan kita mengadakan ibadah online. Jadi ini peringatan ibadah online yang 2 bulan. Artinya 2 bulan saudara-saudaraku, kita tidak bertemu tatap muka untuk melangsungkan ibadah di gedung gereja. Jadi ini menurut saya adalah momen yang tepat bagi kita untuk mengevaluasi sejenak. Menganalisis, mereview perubahan apa yang terjadi setelah 2 bulan kita mengadakan ibadah online. Apa yang terjadi setelah 2 bulan kita lebih banyak bekerja dari rumah. Saya tahu beberapa di antara kita, efek yang paling kelihatan adalah bertambah beberapa kilogram dalam tubuhnya. Beberapa pengkhotbah, semisal seperti saya dan Pak Dalpin, setelah 2 bulan memanjangkan jenggotnya seperti ini. Tetapi yang saya maksud saudara-saudaraku bukan sekedar perubahan secara fisik. Saya mengajak kita secara khusus setelah 2 bulan ini mereview kembali keadaan kita secara rohani. Pertanyaannya saudaraku, setelah 2 bulan ini, apakah kita tetap memelihara keintiman kita dengan Tuhan kita? Apakah kita masih terus menjaga api untuk terus semangat melayani Tuhan dan bersemangat dalam ibadah-ibadah kita, baik secara komunal maupun secara pribadi? Anak saudara-saudaraku, kita tahu semua bahwa selama 2 bulan belakangan ini, hampir seluruh gereja di dunia ini sudah mengadopsi paradigma new normal. Apa artinya? Bahwa sekarang ini yang namanya ibadah, normalnya adalah menonton siaran live di YouTube. New normal artinya bahwa saat ini namanya persekutuan doa, normalnya dilangsungkan lewat Zoom meeting.
Bahwa saat ini normalnya saudara-saudaraku, kita bekerja lebih banyak daripada rumah dan setiap hari kita banyak mengadakan meeting-meeting online, lepas dari satu meeting ke meeting yang lain. Nah, saudara-saudaraku, begitulah situasinya pada saat ini dan kita tidak punya pilihan yang lain, bukan? Tetapi saya mau kita melihat untuk mereview perbedaannya. Masihkah saudara ingat 2 bulan yang lalu ketika kita mulai menjalankan ibadah secara online, ketika kita mulai bekerja dari rumah, banyak di antara kita masih terkaget-kaget. Kita terkejut. Beberapa di antara kita merasa bingung, tidak kerasan. Beberapa mungkin merasa excited karena ini pengalaman-pengalaman yang baru. Nah, apa yang terjadi setelah 2 bulan? Kita sudah merasa this is something casual. Ini sudah biasa. Kita sudah merasa kerasan. Apa yang dulu dianggap sebagai sesuatu yang abnormal, sekarang dianggap sebagai sesuatu yang new normal. Dan kita, saudara-saudaraku, mulai menikmati. Menikmati apa? Menikmati status quo yang baru ini. Tetapi saudaraku, disitulah saya melihat bahayanya. Kita perlu mereview dan mewaspadai. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika saya mencermati semua apa yang sudah kita lakukan selama 2 bulan ini. Tahukah saudara-saudaraku, saya melihat bahwa tragedi yang terbesar di zaman ini bukanlah oleh karena virus COVID-nya. Tragedi yang terbesar di masa-masa ini, saudara-saudaraku, adalah gereja yang tertidur lelap di kala dunia sedang sekarat. Mengapa saya katakan seperti itu? Di antara ketika sementara ribuan orang di seluruh dunia mati setiap hari karena virus tersebut, gereja hanya sibuk untuk survive. Gereja fokus hanya pada beradaptasi dengan metode-metode yang baru. Kita orang-orang Kristen hanya sibuk untuk beradaptasi dengan situasi environment yang baru. Dan kita cukup berhasil untuk itu, saudara-saudara. Maka sekarang setelah 2 bulan kita mulai menikmati semua paradigma yang baru ini. Dan kita masih beribadah. Tetapi kalau kita ditanya, saudara-saudaraku, do you really want? Apakah saudara-saudara sungguh menginginkan untuk berjumpa dengan Tuhan? Memang di antara kita masih banyak orang-orang yang masih bergerak dan mencari wajah Tuhan, tetapi sebagian besar daripada orang-orang Kristen di seluruh dunia ini, saudara-saudaraku, hanya mulai menikmati situasi yang new normal ini. Dan saya mendapat kabar, saudara-saudaraku, ini baru 2 bulan. Dan kita akan sebentar lagi memasuki semester yang baru. Dan sudah dipersiapkan bahwa kondisi ini akan terus seperti ini. Dan kita akan belum bisa berjumpa secara tatap muka dalam ibadah. Tetapi beberapa orang sudah mulai menikmatinya. Sedemikian kita menikmati, saudara-saudaraku, status quo yang baru ini. Sehingga kita merasa beribadah tetapi kita kehilangan keintiman dengan Tuhan. Kita mungkin masih melayani Tuhan, tetapi kita kehilangan bagian yang terpenting di dalam hidup kita. Kita mungkin berdoa, tetapi kita tidak lagi berdoa dengan berhiaskan kekudusan. Saudara-saudaraku, kata kudus itu memiliki pengertian sesuatu yang dipisahkan, dikhususkan. Hati dan pikiran kita saat ini, apakah masih dikhususkan, terfokus kepada Tuhan? Jikalau satu hari kita sudah bekerja 12-15 jam, masihkah jiwa ini merindukan kehangatan kasih Tuhan? Masihkah jiwa ini merindukan keintiman dengan Tuhan? Gereja sudah mulai tertidur. Dan sekarang saudara-saudaraku, dengan mengingat itu semua, kita diperhadapkan untuk memperingati suatu momen kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika kita nanti akan membaca bagian yang kita lihat, mungkin kita akan menyadari bahwa situasi paradigma yang kita hadapi sekarang ini memiliki kemiripan dengan murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu. Apa maksud saya, saudara-saudaraku? Kita melihat, menyaksikan bahwa kenaikan Kristus Yesus didahului dengan kebangkitannya.
Dan kalau kita mereview saudara-saudaraku selama 40 hari. 40 hari Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Selama 40 hari Tuhan menampakkan diri kepada orang-orang yang mungkin beberapa kali orang-orang itu juga. Dan Tuhan mengulangi terus ajaran-ajarannya tentang kerajaan Allah. Tetapi setelah 40 hari, segalanya mulai terasa seperti casual. Memang masih ada perasaan takjub ketika melihat Yesus ternyata sudah bangkit kembali. Tetapi tidak seperti perasaan takjub ketika pertama kali melihat Yesus Kristus bangkit. Manusia, saudara-saudaraku, memiliki daya adaptasi yang luar biasa. Dan sedemikian luar biasanya daya adaptasi kita sehingga yang dulu kerasa sesuatu yang mengejutkan, tetapi karena kita sudah beradaptasi maka belakangan ini kerasa casual. Itu juga yang saya lihat dialami oleh para murid. Mereka mulai merasa kebangkitan Kristus sebagai sesuatu yang casual. Mereka mulai menikmati status quo yang baru. Tetapi saudara-saudaraku, sementara itu ternyata situasi global yang mereka hadapi belum berubah. Bangsa Israel masih dijajah oleh Romawi. Yerusalem masih dijajah oleh kekaisaran Romawi. Dan bagaimana dengan keadaan murid-murid? Mereka masih terancam bahaya. Para pemimpin agama mengejar-ngejar memburu mereka. Karena apa? Mereka dituduh mencuri mayat Yesus. Jadi kita melihat bahwa murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu setelah kebangkitan Yesus menemukan situasi mereka terjebak. Di satu sisi mereka mengharapkan dengan kebangkitan Kristus Yesus maka situasi akan berubah, krisis akan diakhiri. Tetapi mereka menemukan setelah 40 hari nothing change. Dan mereka menemukan status quo yang baru. Maka di akhir daripada 40 hari itu, seorang atau mungkin beberapa daripada murid-murid Yesus sudah tidak tahan lagi dan akhirnya bertanya kepada Tuhan. Dan bagian inilah yang akan kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah para Rasul pasal yang pertama, ayatnya ke-6 sampai dengan ke-9. Saya akan membacakan, habis itu kita akan berdoa. Yesus terangkat ke surga, ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Tuhan, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu perhatikan ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Mari kita menggumulkan bagian ini dan kita meminta tuntunan Roh Allah yang memberikan hikmat kepada kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Engkau yang telah menyatakan pribadi-Mu dan keselamatan yang telah digenapi di dalam Kristus Yesus. Dan oleh karena darahnya yang kudus, Engkau telah menebus umat pilihan-Mu. Dan kami Tuhan yang masih tinggal di dunia ini menjalani kehidupan yang fana, bergumul untuk mengerti panggilan kami dan menggenapinya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan terlebih di masa-masa krisis ini Tuhan, yang sudah kurang lebih berjalan selama 2 bulan memaksa kami untuk tidak bisa berkumpul beribadah bersama-sama. Tetapi kami percaya bahwa Roh-Mu akan senantiasa memimpin umat-Mu di segala masa. Dan termasuk pada masa ini. Termasuk pada jam ini. Kami mau menggumulkan satu bagian khusus yang ditulis oleh hamba-Mu Lukas 2000 tahun yang lalu. Yang kami percaya bahwa firman-Mu adalah firman yang kekal. Yang selalu berlaku pada setiap zaman. Tuhan pimpinlah umat-Mu pada saat ini. Berikanlah pesan-Mu. Sampaikanlah berita isi hati-Mu Tuhan. Supaya kami dapat mengerti bagaimana kami harus berjaga-jaga di zaman ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi saudara-saudaraku, hari ini kenaikan Kristus. Kita mungkin sudah sering mendengar ada kuasa pada kematian Yesus.
Dan ada kuasa pada kebangkitan Kristus. Tetapi kali ini saya memberikan judul kuasa dalam kenaikan Kristus. Kita pertama-tama menggumulkan apa yang kita lihat, apa yang kita sudah baca tadi. Jadi saudara-saudaraku, apa yang kita baca pada hari ini tidak dapat dilepaskan daripada pergumulan yang disampaikan oleh Lukas di dalam kitabnya yang pertama, Injil Lukas. Dan di situ saudara-saudaraku kita menemukan beberapa kali indikasi bagaimana sebenarnya pikiran murid-murid Kristus. Nah, ternyata saudara-saudaraku 11 murid yang tersisa setelah kebangkitan Kristus, mereka mengadopsi pola pikir pemikiran daripada orang-orang Yahudi tentang siapa itu Mesias. Para murid menerima dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, tetapi seperti anggapan orang-orang Yahudi pada umumnya, yaitu Mesias itu akan suatu hari nanti mengambil alih kerajaan Israel, duduk kembali di tata Israel, dan karena pada zaman itu dalam penjajahan Romawi, maka Mesias yaitu Yesus akan mengusir penjajah, menaklukkan kekaisaran Romawi. Itulah harapan mereka. Tapi kita tahu apa yang terjadi pada hari Jumat Agung itu. Mesias yang mereka harapkan, Yesus Kristus, guru mereka, ternyata mati. Dan seiring dengan kematian Yesus Kristus, maka pengharapan Mesias itu gugur sudah. Tetapi tidak lama. Nah, 3 hari berikutnya Yesus Kristus Tuhan kita bangkit. Guru yang mereka puja itu bangkit. Dan ketika Tuhan bangkit, maka pada hari itu juga pengharapan Mesias itu hidup kembali. Dan bahkan menjadi lebih besar. Kenapa saudara-saudaraku menjadi lebih besar? Karena sekarang para murid melihat tidak ada yang bisa menghalangi Mesias untuk mengambil tahta Israel. Tidak ada yang bisa menghalangi Mesias untuk memulihkan kerajaan Israel. Jika maut saja tidak dapat membelenggu sang Mesias itu, jika maut saja tidak bisa mengalahkan sang Mesias, maka siapa di dunia ini yang bisa menghalangi Mesias dari tahta Israel? Itulah pengharapan para murid. Jadi saudara-saudaraku, kita membaca di ayat ke-6 ini, para murid setelah 40 hari meminta secara khusus, lebih tepatnya membujuk, maukah Tuhan memulihkan kerajaan Israel? Apa sebenarnya maksud mereka? Mereka mengharapkan, Tuhan, mau enggak pada saat ini engkau ambil alih, naik tahta saja, apalagi yang menghalangi pada saat ini? Saudara-saudaraku, ini tentu sebuah keinginan yang baik. Kalau saya juga berada dalam posisi mereka 2000 tahun yang lalu, saya mungkin juga akan mengharapkan seperti itu. Why? Kenapa? Karena saya tidak tahan dengan krisis penjajahan. Saya ingin kondisi kembali normal. Saya ingin ada pemulihan bagi bangsa saya. Tetapi kita mungkin setuju, saudara-saudaraku, tidak semua keinginan yang baik memiliki motivasi yang baik. Kadangkala ada keinginan yang baik, tetapi motivasinya antroposentris, berpusat pada manusia itu sendiri. Kenapa para murid menginginkan supaya Yesus naik tahta dengan segera? Ya, supaya krisisnya berakhir, supaya penjajahan itu semua dihentikan, supaya situasi kembali normal. Dan plus, saudara-saudaraku, kita mungkin pernah membaca dan menggumulkan hal ini. Plus, jikalau Yesus sang Mesias itu akhirnya naik tahta dan menjadi raja atas Israel, maka para murid yang 11 itu akan kecipratan posisi-posisi strategis. Mereka akan menduduki jabatan-jabatan sebagai menteri dan sebagainya. Jadi kenapa mereka menginginkan itu? Karena ada sesuatu yang mereka harapkan bagi diri mereka sendiri. Inilah motivasi yang antroposentris. Tidak seorang pun memikirkan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Pak Philip, kenapa? Pak Philip boleh mengatakan bahwa para murid itu semuanya menginginkan jabatan-jabatan strategis itu. Markus pasal 10 mengatakan demikian, saudaraku. Di dalam Markus pasal 10 ayat 35-37. Engkau akan menemukan bahwa Yakobus dan Yohanes itu sedang berdebat dan mereka mengharapkan jika nanti Yesus menjadi raja betulan nih, kami akan menjadi Perdana Menteri.
Dan tidak ada satupun yang mengalah, mereka mau dua-duanya menjadi Perdana Menteri. Jadi ada motivasi yang seperti itu. Saudaraku, di masa krisis sekarang ini, saya yakin banyak di antara orang-orang Kristen yang mengharapkan Yesus Kristus datang segera. Buat apa? Supaya keadaan dunia ini yang kacau balau ini cepat dipulihkan. Supaya segala sesuatu kembali ke normal. Jujur saudara-saudaraku, jikalau kita ditanya saat ini, orang-orang Kristen, apa sih harapan terbesarmu pada saat ini? Rata-rata jawaban yang kita terima pasti berhubungan dengan pemulihan keadaan. Saya pengen virus corona ini segera musnah. Saya pengen supaya gereja dan mal kembali dibuka. Saya pengen toko dan bisnis kembali berjalan. Saya pengen sekolah dan kampus kembali aktif seperti biasanya. Tetapi jika kita mau bertanya menggali lebih dalam saudara-saudaraku, apakah keinginan ini berdasarkan motivasi yang kudus ataukah antroposentris? Siapakah di antara pada kita yang pada saat ini menggumulkan apa yang sebenarnya rencana Allah di dalam situasi krisis ini? Adakah di antara kita yang secara khusus menggumulkan hari lepas hari pada malamnya, pada doa-doa malamnya, cari tahu wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan, lalu kemudian menggumulkan rencana itu supaya terwujud dalam kehidupannya? Gereja hanya terfokus kepada apa yang di depan mata. Dan bahkan ketika dikatakan kita tidak boleh beribadah secara tatap muka dan hanya bisa beribadah secara online, saudara-saudaraku, maka apa yang terjadi 2 jam pada hari Minggu itu adalah satu-satunya waktu ketika kita mencari Tuhan. Selepas itu kita mau berkata, aku mau beristirahat, aku sudah capek. Adakah di antara kita yang masih mencari kehendak Tuhan dalam hidupnya? Jadi saudara-saudaraku, hati-hati dengan keinginan yang antroposentris ini. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan bereaksi, merespons terhadap keinginan dari murid-muridnya yang sebenarnya dia tahu bermotivasi antroposentris. Tuhan tidak segera menghardik mereka. Tuhan menerimanya. Tetapi Tuhan kemudian merespon dengan cara yang bijaksana. Di ayat ke-7 saudara-saudaraku kita melihat Tuhan Yesus menjawab bahwa para murid, kalian tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Allah Bapakku. Saudara-saudaraku, kita lihat apa tadi yang ditanyakan oleh para murid. Mereka mengharapkan, mereka meminta, mereka membujuk Tuhan. Maukah penekanannya pada saat ini? Maukah pada saat ini? Tetapi Tuhan mengatakan, engkau tidak perlu tahu waktunya. Saudara-saudaraku, kita melihat bagaimana pola pikir Tuhan. Kita melihat apa yang sebenarnya dikehendaki Tuhan. Tuhan tidak menginginkan para murid untuk menggumulkan, menghabiskan, menginvestasikan seluruh waktu dan pikiran dan energinya untuk mencari tahu kapan pemulihan segala sesuatu ini akan terjadi. Tuhan tidak menghendaki supaya murid-muridnya bahkan pada saat ini orang-orang Kristen untuk mencari tahu kapan persisnya virus corona akan berakhir. Kau tidak perlu tahu waktu dan masa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, ada hal-hal tersembunyi. Memang ada hal-hal tertentu yang disingkapkan kepada orang percaya. Saya sebagai orang percaya, saya menggumulkan perkara tertentu dan kadang-kala ketika saya berdoa, Tuhan singkapkan apa yang kau mau sampaikan, dan itu disingkapkan. Tetapi banyak sekali di dalam kehidupan saya, saudara-saudaraku, ada hal-hal tertentu yang Tuhan tidak singkapkan. Maka Ulangan pasal 29 dan 29 mengatakan apa? Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Allah. Hal-hal tersembunyi biarlah menjadi milik Tuhan saja. Dan itu tidak berarti, saudara-saudaraku, Tuhan pelit. Itu tidak berarti bahwa Tuhan sengaja menyembuhkan rasa tertentu karena dia tidak mengasihi kita. Tetapi inilah ironinya saudara-saudaraku. Inilah paradoksnya. Tuhan sengaja menyimpan informasi tertentu justru supaya iman kita bisa bertumbuh. Ya, pikirkan baik-baik itu. Ketidaktahuan bisa memunculkan pertumbuhan iman. Jika kita saudara-saudaraku tahu dengan persis kapan Yesus Kristus akan datang kembali dan memulihkan segala sesuatu, maka apa yang terjadi? Pikiran dan perasaan kita senantiasa tertuju kepada masa depan. Dan kita mengabaikan kewajiban yang terjadi pada masa kita sekarang.
Atau mungkin beberapa orang yang bersifat manipulatif ketika mengetahui bahwa Tuhan akan datang katakanlah 5 tahun yang akan datang. Lalu apa yang terjadi? Oh, kalau begitu selama tahun-tahun saya 5 tahun ini, saya bisa memaksimalkan sebebas-bebas mungkin. Lalu persis ketika 1 minggu sebelum Tuhan Yesus datang, maka aku benar-benar bertobat. Jiwa manusia manipulatif. Tetapi perhatikan, jikalau ada ketidaktahuan dan Tuhan sengaja biarkan seperti itu, maka iman kita bisa bertumbuh. Karena kita tidak tahu persis kapan Tuhan akan datang, kapan Mesias akan memulihkan segala sesuatu, maka iman kita dilatih untuk berjaga-jaga. Jadi sekali lagi, apa yang diinginkan Tuhan? Jangan kejar apa yang tidak menjadi bagianmu. Jangan kejar informasi yang tidak ditentukan untukmu. Tetapi, biarlah imanmu terlatih untuk berjaga-jaga. Dan apakah saudara-saudara berjaga-jaga pada saat-saat ini? Apakah saudara-saudara tetap memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan? Apakah saudara-saudara tetap memiliki gairah untuk mencari tahu akan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu? Dan saya berbicara kepada Anda yang khusus berada di rumah sakit. Anda mungkin sekarang bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan saya dan bukan teman saya itu? Kami dua-dua sama pergi ke pasar. Tetapi mengapa saya yang masuk rumah sakit, dia tidak? Tuhan punya rencana yang khusus bagi saudara-saudara. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan tidak menyingkapkan hal tertentu kepada umat pilihannya, kepada bahkan murid-muridnya. Tetapi sekali lagi, Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan cara yang berbeda dengan pikiran kita. Apa yang kita lihat saudara-saudaraku di ayat yang berikutnya, di ayat ke-8. Tuhan tidak memberikan kepada mereka waktu yang mereka harapkan, tetapi Tuhan berkenan mengaruniakan kepada mereka, mari kita katakan sama-sama, kuasa. Ayat 8 mengatakan, kamu akan menerima kuasa. You. Dan saya pikir apa yang dikatakan kepada murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu juga berlaku bagi kita. Karena kita adalah juga murid-murid Yesus. Kamu akan menerima kuasa. Mau? Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Kapan Tuhan? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kita melihat di dalam sejarah kekristenan bahwa itu benar-benar tergenapi. Hanya 10 hari bedanya. Setelah perkataan itu, 10 hari kemudian para murid menerima curahan Roh Kudus yang kita sebut sebagai peristiwa Pentakosta. Tuhan memegang janjinya, perkataannya selalu ya. Tetapi sekali lagi setelah 2000 tahun berlalu saudara-saudaraku, masihkah gereja memelihara kuasa yang Tuhan percayakan? Masihkah kita exercise kuasa itu? Dan sekarang mungkin Anda bertanya, Pak Philip, kuasa itu sebenarnya kuasa yang seperti apa? Seperti apa wujudnya? Nah saudara-saudaraku, itu pertanyaan yang baik. Dan kita akan menggumulkan dalam waktu-waktu ke depannya. Tetapi pertama-tama saya mau mengatakan saudara-saudaraku, bahwa kuasa dari kenaikan Kristus Yesus sebagai sesuatu yang sudah diramalkan, dinubuatkan dari ribuan tahun yang sebelumnya. Nah ini menarik saudara-saudaraku. Mungkin kita tahu bahwa kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya itu sudah diramalkan jauh-jauh hari sebelumnya. Tetapi ternyata kenaikannya ke surga pada hari ini pun itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Apakah Anda tahu? Ada seorang lain di dalam perjanjian lama yang mengalami naik ke surga tanpa melalui kematian. Siapa? Ada 2 orang. Yang satu adalah Henokh, yang satu lagi adalah Elia. Dan kita akan berfokus pada sosok Elia ini. Elia orang Tisbe. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 11. Dikatakan bahwa Elia orang Tisbe itu. Elia naik ke surga dalam angin badai. Mengapa harus Elia? Apakah karena Elia itu orang saleh? Di dalam perjanjian lama begitu banyak orang-orang saleh yang lain. Kenapa tidak Daniel? Nah saudara-saudaraku, itu salah satu rahasia yang tersembunyi oleh Allah. Di dalam Allah. Tetapi kita tahu bahwa Allah menentukan supaya Elia itu naik ke surga dengan mengalami cara seperti itu untuk menjadi suatu perlambangan.
Elia orang Tisbe itu adalah salah satu tipologi Kristus di Perjanjian Lama. Elia dimaksudkan untuk melambangkan apa yang akan terjadi pada Kristus di Perjanjian Baru. Mari kita melihat. Nah, saudara-saudaraku, masihkah ingat pada hari ketika Elia naik ke surga? Ada seorang yang bersamanya pada waktu itu, yaitu Elisa. Dan Elisa, bujangnya, wakilnya, pembantunya itu terus mengikuti Elia kemanapun dia pergi. Sampai dia merasakan tahu bahwa Elia akan naik ke surga, maka Elisa mengajukan suatu permohonan. Di dalam ayat 9 dikatakan seperti ini. Bapak, biarlah aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Apa maksudnya ini? Biarlah aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Itu artinya bahwa Elisa mengharapkan dia memperoleh kuasa 2 kali lipat daripada yang pernah dimiliki oleh Elia semasa hidupnya. Wah, ini sesuatu yang sangat besar sekali, saudaraku. Dan Elia, oleh karena hikmat Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, mengatakan, ya, aku mau. Elia mengiyakan, tetapi dengan syarat. Apa kata Elia kepada Elisa? Syaratnya adalah, asal kamu dapat melihat aku terangkat ke surga. Nah, Anda melihat sekarang. Syaratnya jika kamu melihat aku terangkat ke surga, maka kamu akan memperoleh kuasa. Bahkan 2 kali lipat itu. Dan singkat cerita saudara-saudaraku, Elisa dapat menyaksikan ketika Elia naik ke surga dengan kereta berapinya. Dan dia memperoleh apa yang dijanjikan itu. Hanya karena dia menyaksikan. Buktinya saudara-saudaraku, dalam perjalanan pulangnya Elisa menemukan sungai Yordan. Dan dia hendak menyeberang tapi tidak bisa. Apa yang dilakukan? Dia pukul lalu kemudian terbelah 2. Sekarang roh Allah berkuasa atas Elia. Nah, sekarang saudara-saudaraku, kita bisa melihat dengan hikmat Allah. Kita bisa melihat sekarang apa yang dimaksud oleh bagian ini. Adegan ini, saudara-saudaraku, tidak melambangkan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Mari kita renungkan saudara-saudaraku, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, itu tidak terjadi pada waktu malam hari. Itu tidak terjadi pada waktu dini hari. Kita tahu pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, tidak ada satu muridnya yang menyaksikan dia. Kita tahu pada waktu Yesus dilahirkan ke dunia ini, situasinya pada waktu malam dan orang-orang sedang tidur terlelap. Tetapi pada waktu peristiwa kenaikan Yesus, itu harus terjadi, disaksikan para muridnya. Karena Tuhan hendak menjanjikan, mewariskan kuasa yang lebih besar. Kenaikan Yesus Kristus tidak terjadi pada waktu malam, tidak terjadi pada waktu orang-orang tidur terlelap, harus di hadapan murid-muridnya. Nah, itulah sekarang saudara-saudaraku kuasa yang dijanjikannya pada waktu dia mau naik ke surga. Itulah kuasa kenaikan Kristus Yesus. Nah, sekarang saudara-saudaraku pertanyaan kita akan menggali lebih dalam. Seperti apa kuasa itu? Dan untuk apa peruntukannya? Nah, Tuhan Yesus mengatakan, saudara-saudaraku, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kuasa yang besar ini, saudara-saudaraku, yang melampaui daripada pikiran kita, itu diberikan kepada para murid untuk menjadi saksinya. Secara khusus, saudara-saudaraku, saya sudah menggumulkan bagian ini dan saya menemukan ada 3 aspek yang bisa kita lihat dari kuasa yang disediakan Tuhan pada waktu dia naik ke surga itu. Yang pertama, saudara-saudaraku, kuasa yang dijanjikannya ketika dia mau naik ke surga itu, kuasa itu saudara-saudaraku memampukan para murid. Dan saya mengutip daripada Yohanes pasal 14 ayat 12. Supaya para murid dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada yang pernah Yesus lakukan di muka bumi. Yesus pernah membangkitkan orang mati, Tuhan menjanjikan kamu akan mendapat kuasa yang lebih besar. Yesus pernah berjalan di atas air, Tuhan mengatakan bahwa kamu akan mendapatkan kuasa yang lebih besar daripada itu. Nah, saudara-saudaraku, apakah engkau percaya? Saya orang reform, saudara-saudaraku, karena ini tertulis dalam Alkitab, maka saya harus mempercayainya. Dan semua itu, saudara-saudaraku, terjadi ketika kita menyaksikan, kita mengamati apa yang terjadi dalam seluruh kisah para rasul. Hal-hal yang spektakuler terjadi, bukan hanya pada satu orang, tetapi semua murid-murid Yesus. Karena Roh Allah menyertai mereka dengan kuasa yang jauh lebih besar. Dalam cakupan, di dalam intensitasnya. Anda percaya itu? Kuasa itu dijanjikan sekarang kepada saudara. Kuasa itu dijanjikan kepada saudara. Kuasa itu dijanjikan kepada saudara-saudara.
Dan seperti apa besarnya intensitas daripada kuasa ini, kita bisa melihat di dalam Markus pasal yang ke-16. Di pasal yang terakhir daripada Markus itu, ayat 17 sampai dengan 18, dikatakan seperti ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Itu yang tertulis dalam Alkitab. Nah, sekarang Anda mungkin berpikir, ini seperti pengajaran yang saya dengar di toko sebelah sana. Saudara-saudaraku, karena ini tertulis dalam Alkitab, jangan terlalu curiga dulu. Firman Yesus, ya dan amin. Tetapi yang membedakan saya dari memahami bagian ini, saudara-saudaraku, saya percaya bahwa kuasa itu tersedia bagi siapapun yang memintanya. Dan oleh karena itu setiap daripada kita harus menggumulkan secara pribadi. Bagian saya yang mana Tuhan? Kuasa apa yang tersedia bagi saya? 20 tahun saya mengikuti Yesus Kristus dan saya tidak memiliki kuasa untuk membangkitkan orang-orang mati. Maka saya percaya itu bukan kuasa yang diperuntukkan bagi saya. Tetapi saya sudah melihat dalam kehidupan saya bahwa roh Allah itu bekerja dalam hidup saya dan Allah berkarunia supaya saya ketika mengatakan sesuatu dan orang itu menyadari kesalahannya. Itu kuasa. Itu kuasa. Ketika yang lain tidak bisa menasihati orang itu, ketika yang lain tidak bisa menghibur, Tuhan berikan kata-kata tertentu saudara-saudaraku dan saya berikan dan orang itu menjadi mengerti akan firman Tuhan. Itu kuasa. Dan lihat saudara-saudaraku, jika ini diperuntukkan bagi kita, mengapa sampai saat ini saudara-saudaraku tidak meminta dan menggumulkan secara khusus apa yang diberikan sebagai bagianmu dari surga? Jadi Tuhan memberikan kuasa yang jauh lebih besar seperti ini. Tetapi saudara-saudaraku, jangan kita keliru. Kuasa ini mempunyai maksud, bukan sekedar mau show off. Tuhan tidak menginginkan supaya orang-orang Kristen itu menjadi seperti magician yang bisa menimbulkan kelinci keluar daripada topi. Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan mengatakan, kuasa Roh Kudus itu diberikan untuk memperlengkapi pemberitaan Injilmu. Kuasa itu diberikan untuk memperlengkapi para saksi Kristus. Saudara-saudaraku, jikalau Anda percaya dan mengamati seperti saya, terkadang dibutuhkan lebih daripada sekedar kata-kata untuk mempertobatkan seseorang. Terkadang dibutuhkan lebih daripada sekedar khotbah supaya pemberitaan Injil itu menjadi efektif. Anda bisa tanyakan ini kepada para misionaris. Dan mereka bisa menceritakan saudara-saudaraku bahwa dalam pelayanan-pelayanan misi Injil di seluruh dunia ini, ada beberapa daerah tertentu yang ternyata masih dikuasai dengan kuasa-kuasa kegelapan. Dan menguasai, mencengkram suku-suku yang tinggal di daerah tersebut. Dan seringkali pemberitaan Injil menjadi tidak efektif kalau mereka belum melihat demonstrasi kuasa daripada Injil. Misalnya saudara-saudaraku, itu terjadi di kampung halaman saya sendiri, di tanah Batak sana. Orang Batak bisa menjadi orang Kristen itu karena salah satunya adalah karena efek daripada misionaris penginjilan dari Nommensen, penginjil Nommensen. Dan kami mengetahui saudara-saudaraku bagaimana sulitnya untuk mempenetrasi dan mempertobatkan orang-orang Kristen pada zaman itu. Dan cerita yang beredar saudara-saudaraku bahwa beberapa kali di dalam pelayanan misinya Nommensen, ketika dia menginap di satu rumah saudara-saudaraku pada malam hari, dikerjain, dikirimkan kuasa-kuasa kegelapan, diganggu, disantet. Siapa yang ngirim? Para datu, dukun-dukun setempat. Dan ketika besok harinya saudara-saudaraku, penginjil Nommensen ini bisa bangun dalam keadaan sehat dan segar bugar, dan mereka mendengar bahwa datu-datu di sana itu yang akhirnya mati, maka pemberitaan Injil menjadi lebih gampang diterima. Maka orang-orang Batak menjadi percaya kepada Yesus Kristus setelah mereka melihat kuasa itu. Tetapi saudara-saudaraku, kita juga mengerti bahwa kita tidak selalu bergantung ketika
kuasa supranatural itu terjadi baru kemudian kita memberitakan Injil, juga tidak seperti itu. Paulus mengatakan Injil itu sendiri kekuatan Allah. Injil itu sendiri adalah kekuatan Allah. Dan apakah mujizat yang terbesar saudara-saudaraku yang bisa diadakan di muka bumi ini? Selain daripada orang paling bebal di dunia ini bisa bertobat. Bagi saya itu mujizat yang terbesar. Orang lumpuh bisa berjalan, itu hebat, itu dahsyat. Tetapi ketika saya melihat ada penjahat terbesar bisa bertobat, itu jauh lebih dahsyat. Mujizat yang terbesar adalah ketika hati yang paling keras, yang menolak Allah bisa dilembutkan seperti Nicky Cruz. Dan kuasa itu disajikan, disediakan saudara-saudaraku untuk kita exercise. Karena Tuhan menjanjikannya. Yang kedua saudara-saudaraku, kita mempelajari kuasa seperti apa yang Tuhan janjikan pada waktu dia naik ke surga. Yaitu kuasa yang memampukan saksi-saksi Kristus bertahan dalam pencobaan dan penganiayaan. Saya katakan saksi Kristus. Dan di ayat yang kita baca juga dikatakan saksi Kristus. Tahukah saudara-saudara, kata saksi di dalam bahasa aslinya itu adalah martures. Dengan bunyi yang sama kita bisa memahami bahwa ini asal kata daripada kata martir. Martir itu adalah orang-orang yang mati ketika menjadi saksi Kristus memberitakan Injil. Kuasa ini diberikan kepada saksi Kristus untuk bertahan dalam segala kesukaran. Tetapi martures tidak hanya terbatas pada para misionaris. Setiap orang Kristen, saudara-saudaraku, yang memberitakan Injil dimanapun dan kapanpun, mereka adalah martures. Mereka adalah saksi Kristus, baik dengan perkataan maupun dengan kehidupannya. Tetapi dunia membenci saksi-saksi Kristus. Jikalau dunia membenci aku, kata Tuhan Yesus, maka mereka pun akan membenci engkau. Maka Tuhan mengatakan, aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala. Maka beberapa orang mengatakan, kalau begitu ngapain aku menjadi orang Kristen? Ngapain aku menjadi saksi Kristus? Mana mungkin aku bisa survive di tengah-tengah serigala? Tetapi inilah maksud daripada kuasa itu. Bahwa kuasa Roh Kudus akan menaungimu dan engkau akan dilindunginya dan engkau akan dimampukannya untuk menuntaskan pekerjaan kesaksian itu. Demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, baru-baru ini saya menggumulkan, saya menggeluti kembali akan beberapa kesaksian daripada orang-orang Kristen yang dianiaya. Dan mereka bukan misionaris. Tahukah saudara-saudara bahwa dulu Rusia itu tergabung di dalam suatu empire Uni Soviet, pemerintahan komunisme. Tahun 70-an, 80-an itu adalah puncak-puncak dari pemerintahan komunisme. Dan ketika komunisme berkuasa di Uni Soviet, orang-orang Kristen mengalami penganiayaan yang tak terbayangkan. Bukan hanya jemaat awam, tetapi juga pendeta-pendeta itu disiksa, dibunuh, dianiaya, saudaraku, dibuang ke gulag, kamp kerja paksa. Tetapi yang saya mau katakan ini adalah tentang seorang yang bukan pendeta. Bukan pula hamba Tuhan. Seorang yang tidak pernah belajar di sekolah teologi. Bapak Dimitri adalah seorang anggota jemaat biasa. Tetapi di tengah-tengah pemerintahan komunisme, dia menghadapi situasi bahwa dia tidak bisa beribadah pergi ke gereja karena gereja yang terdekat jaraknya 3 hari perjalanan kaki. Tetapi Pak Dimitri sangat merindukan supaya dia bisa beribadah. Tetapi dia tidak punya pengalaman sebagai hamba Tuhan ataupun belajar sekolah teologi. Tetapi dia begitu rindu sehingga dia mengatakan kepada keluarganya, setiap hari sekarang sore hari, yuk kita berkumpul. Ngapain Papa? Ya kita mau menyanyi-nyanyi saja. Tapi bagaimana Papa, tidak ada kidung jamaat, tidak ada buku lagu rohani. Kita ingat apa lagu yang kita masih ingat. Lalu setelah itu ya kita berdoa. Lalu Papa, kita kan gak punya Alkitab. Bagaimana kita bisa beribadah? Saya akan menceritakan. Papa akan menceritakan kisah-kisah yang masih Bapak ingat dari Alkitab. Jadi itulah yang mereka lakukan setiap sore. Di rumah itu, mereka mengadakan ibadah kecil. Karena tidak bisa beribadah di luar sana oleh karena aturan pemerintah. Dan pelan-pelan saudara-saudaraku, ternyata di kampung itu karena jaraknya berdekatan, tetangga-tetangga mulai berdatangan.
Mereka bertanya, saya dengar kalian nyanyi, boleh nggak kami ikut? Kami juga ingin beribadah sebenarnya. Oh boleh, silakan. Maka dari awalnya 5 orang, pelan-pelan menjadi 15 orang. Dari 15 orang, pelan-pelan menjadi 25 orang. Ketika jumlah yang beribadah dalam satu rumah itu begitu sesak mencapai 50 orang, maka ini tidak bisa ditutupin. Pejabat pemerintah komunis akhirnya datang ke rumah itu. Mereka mendobrak pintu dan mengancam Bapak Dimitri. Dan salah satu bagian yang membuat saya agak lucu, saudara-saudaraku, adalah seperti ini. Pejabat pemerintah komunisme itu mengatakan bahwa Anda sedang menyelenggarakan suatu gereja yang ilegal. Pak Dimitri keberatan. Mengapa Bapak sebut ini gereja yang ilegal? Yang kami lakukan kan cuma bernyanyi lagu rohani, berdoa, membaca Alkitab. Apakah itu disebut sebagai gereja? Padahal itulah definisi daripada kegiatan ibadah dalam gereja. Singkat cerita saudara-saudaraku, ketika jumlah yang beribadah mencapai 75, pemerintah komunis tidak bisa lagi berkompromi. Maka Pak Dimitri diculik daripada rumahnya dan dibuang ke Siberia ratusan ribuan kilometer daripada rumahnya. Dimasukkan dalam kamp kerja paksa yang disebut sebagai gulag. Selama 17 tahun. Dan Pak Dimitri menceritakan saudara-saudaraku, apa yang dilakukan di sana. Dia memiliki 2 disiplin rohani. Dia memiliki 2 kebiasaan yang khusus setiap hari dia lakukan. Pertama, setiap dia bangun tidur, dia akan menghadap ke arah timur. Lalu dia akan mengadahkan tangannya, mengangkat tangannya dan menyanyikan satu lagu rohani yang paling dia hafal. Yang kedua, saudara-saudaraku, dia selalu akan mencari secari kertas. Dan kalau ketemu, dan dia juga menemukan satu alat tulis, dia akan tulis semua ayat firman Tuhan yang dia ketahui. Tetapi, bila penjaga penjara mengetahui itu, mereka akan masuk ke dalam selnya dan menghabisi dia di situ. Resikonya besar sekali. Dan bukan hanya penderitaan yang fisik saudara-saudaraku, tetapi juga penganiayaan secara verbal. Dan terus-menerus dia diancam, diberitahukan bahwa keluargamu sudah mati. Kami sudah bunuh semuanya, supaya imannya gugur. Dan suatu kali saudara-saudaraku, Pak Dimitri menemukan bukan cuma secarik kertas, berlembar-lembar kertas. Dan dia bawa masuk ke dalam selnya. Dan dia menemukan satu batang pensil. Maka dia begitu senang. Dia tuliskan semua ayat firman Tuhan yang masih dia ingat, semua lagu rohani yang dia masih ingat, dan dia persembahkan ke hadapan Tuhan. Inilah pengorbanan yang bisa dia lakukan. Tetapi penjaga penjara mengetahui itu. Dan kali ini mereka tiada ampun. Dimitri dibawa keluar, diseret, dan mereka sudah berencanakan untuk mengeksekusi dia mati. Tetapi ketika dia diseret, saudara-saudaraku, apa yang terjadi? 1.500 tahanan menyaksikan peristiwa itu. Dan mereka dengan dorongan yang supranatural, mereka berdiri tegak bersama-sama, menghadap ke arah timur, menaikkan tangan dan menyanyikan lagu pujian yang terus dinyanyikan setiap pagi oleh Dimitri. Dan itu adalah suatu paduan suara yang begitu megah, begitu menggetarkan sehingga penjaga penjara itu melepaskan tangan mereka dan mereka ketakutan. Dan mereka bertanya kepada Dimitri, "Who are you? Siapa engkau?" Dimitri dengan gagah mengatakan, "I am a son of the living God in Jesus." Saudara-saudaraku, dari mana kuasa untuk membuat seorang percaya bertahan di masa seperti itu? Dan di manakah sekarang kuasa itu pada gereja di zaman ini? Mengapa kita tidak lagi mendengar ada kebangkitan, ada komitmen, ada disiplin, ada ketegaran dan kesabaran daripada orang-orang Kristen justru di hadapan krisis yang paling nyata kita hadapi saat ini. Kuasa itu tersedia sampai dengan detik ini. Dan yang ketiga saudara-saudaraku, seperti apakah kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia naik ke surga? Kuasa yang ketiga saudara-saudaraku, bahwa kuasa ini menuntut pertanggungjawaban. Kuasa ini menuntut pertanggungjawaban. Apa maksud saya saudara-saudaraku? Jika kita perhatikan dengan sesama, bahwa sebenarnya peristiwa kenaikan Yesus Kristus bukan sesuatu yang begitu rahasia. Tetapi Tuhan sebenarnya sudah sampaikan berulang kali. Kapan? Rencana itu Tuhan sudah katakan disisipkan di dalam ajaran-ajarannya, di dalam perumpamaan-perumpamaannya.
Dan salah satunya saudara-saudaraku di dalam Lukas pasal yang ke-19. Saya membacakan bagi kita semua saudara-saudaraku Lukas pasal 19. Yaitu perumpamaan tentang uang mina. Nah, supaya kita mengerti bahwa ini berkaitan dengan peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Perumpamaan tentang uang mina Lukas pasal 19. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ. Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia, Yesus Tuhan kita berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang mina itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Apakah saudara bisa mengerti, memahami bahwa ini ada kaitannya dengan peristiwa kebangkitan? Di dalam perumpamaan ini apa yang kita lihat? Kita melihat bahwa Kristus melambangkan dirinya sebagai bangsawan yang pergi ke negeri yang jauh. Dan itulah yang terjadi pada waktu kenaikannya. Yesus Kristus sang bangsawan itu naik ke surga, dinobatkan menjadi raja atas segala sesuatu. Nah, mungkin beberapa daripada kita berkata, kalau begitu, sebelum kenaikannya ke surga, dia bukan raja. Nah, saudara-saudara, Yesus Kristus, anak Allah itu, sebelum dia berinkarnasi, dia adalah raja yang telah ditetapkan oleh Allah untuk segala sesuatu. Tetapi supaya manusia melihatnya, menyaksikan dan percaya, maka penobatannya harus disaksikan oleh manusia, maka dia naik ke surga. Untuk selama-lamanya, dia adalah raja, memerintah di surga. Tetapi saudaraku, yang terpenting yang kita lihat adalah bukan hanya ini berkata mengenai Kristus Yesus, tetapi kita juga melihat dari perumpamaan ini kita mengenali siapa kita. Kita adalah hamba-hamba yang dikaruniakan, dipercayakan uang mina. Modal untuk dikembangkan. Nah, apa artinya ini sekarang saudara-saudaraku? Bahwa kita mengerti sekarang kuasa Roh Kudus itu diberikan ibarat sebuah mina yang amat besar untuk kita pakai mengembangkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan itu berarti saudara-saudaraku kita harus mengerjakan keselamatan kita. Paulus mengatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Selama Kristus Yesus setelah dia dinobatkan menjadi raja masih berada di surga, maka itu adalah kesempatan bagi semua hamba-hambanya untuk mengelola apa yang telah dipercayakan. Untuk mengerjakan exercise kuasa itu. Dan pastikan saudara-saudara mengetahui bahwa ketika dia datang kembali sebagai raja di akhir zaman, ia akan mengadakan perhitungan daripada setiap kita. Apakah Anda masih mengembangkan mina itu? Apakah Anda masih menggumulkan akan kuasa yang dijanjikan itu? Ataukah seperti kebanyakan daripada orang-orang Kristen yang lain yang saat ini terbuai dan tertidur? Mereka tidak melakukan apapun terhadap kuasa yang telah diberikan. Jadi saudara-saudaraku, pada hari kenaikan Kristus Yesus ini, kita diajak sekali lagi untuk melihat, untuk mengenali, untuk mereview bagaimana situasi kehidupan kita orang-orang Kristen setelah 2 bulan. Ini baru 2 bulan saudara-saudaraku. Tidak ada daripada kita yang tahu berapa lama ini akan berlangsung seperti ini. Gereja saudara-saudaraku saya katakan, sekalipun masih beribadah, tetapi secara rohani saya takut bahwa gereja sudah menyerupai 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh jatuh tertidur. Apinya sudah padam, minyaknya sudah habis.
Jangan sampai saudara-saudaraku, jangan sampai ketika kuasa itu masih diberikan sekarang ini dan kita tidak melakukan apa-apa, jangan sampai ketika Kristus Tuhan kita datang, maka tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Perhatikan ini baik-baik. Masihkah saudara ingat perjalanan sang musafir di dalam novel Pilgrim Progress, karangan John Bunyan? Ada satu episode di dalam kisah itu, di mana Christian, tokoh utamanya, dan temannya Hope, mereka sampai di suatu daerah yang bernama The Enchanted Ground. Daratan yang memikat. Para gembala di tempat yang sebelumnya sudah memperingatkan, hati-hati ketika memasuki itu. Kenapa? Karena di situ tumbuh-tumbuhannya mengeluarkan bau-bauan dan pemandangannya melenakan mata, sehingga mereka pelan-pelan mengantuk dan tertidur. Mereka menjadi susah berjalan, saudara-saudaraku. Saudaraku, itulah tempat yang sekarang ini kita sedang hadapi. Semua situasi yang terjadi belakangan ini dan yang masih akan datang beberapa bulan ke depan bisa jadi membuat kita semakin terlelap karena kita hanya berfokus pada apa kesibukan di depan mata dan kita tidak lagi memelihara kehidupan kita, keintiman kita dengan Tuhan kita. Dan kita menjadi semakin terlatih, semakin baik dalam menyesuaikan diri dengan status quo yang baru ini. Hati-hati. Maka saya berpesan kepada saudara-saudara sekarang. Wake up! Be alert! Bangun dan berjaga-jagalah. Seperti Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 14. Bangunlah hai kamu yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati supaya Yesus bercahaya atas kamu. Bangkitlah saudara-saudaraku. Engkau yang ada di rumah atau engkau yang ada di rumah sakit. Jangan biarkan engkau terlena. Tapi biarlah engkau melihat dan menggumulkan secara pribadi, mencari wajah Tuhan, mencari tahu kehendak Tuhan. Dan engkau akan dibangkitkan dengan kuasa yang baru untuk bertahan di dalam pencobaan. Kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang belum pernah engkau kerjakan sebelumnya. Kuasa yang akan menuntut pertanggungjawaban di akhir zaman nanti. Saya akan menutup saudara-saudaraku, karena ini berbicara mengenai kuasa daripada Kristus Yesus yang telah dijanjikannya kepada kita. Saya membaca bagi kita mengenai nasib atau destiny daripada kita orang-orang Kristen, orang percaya yang masih setia untuk mengerjakan terus kuasa yang dinyatakannya. Wahyu pasal yang ketiga ayat 20 sampai dengan ke-21. Wahyu pasal 3 ayat 20 sampai dengan 21. Mari kita perhatikan. Lihat, kata Tuhan, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Think about that. Siapakah makhluk lain di dalam seluruh ciptaannya yang diizinkannya untuk duduk bersama-sama dengan dia di tahtanya? Dan tahta itu, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ini sebuah hak istimewa yang begitu besar, saudara-saudaraku. Dan saya berdoa, saya berharap supaya kita bisa melihatnya di dalam iman kita dan dihiburkan oleh karena pemandangan ini. Mari kita melihat situasi sekarang ini, saudara-saudaraku, dengan pengharapan yang baru. Bahwa Tuhan mengaruniakan kuasa bagi kita. Dan dia pada akhirnya di dalam seluruh kesempurnaannya akan memberikan kuasa untuk kita duduk memerintah bersama-sama dengan Tuhan di atas tahtanya. Mari kita hidup dengan janji akan kuasa itu. Mari kita berdoa. Have mercy on us, O Lord, have mercy on us. Have mercy on us, your disciples, O Lord, have mercy on us. Rendahkan hati kami, Tuhan, dan tundukkan kami. Biarlah Engkau semakin besar dan kami semakin kecil.
Biarlah di dalam kelemahan kami kasih karunia-Mu Engkau nyatakan semakin berlimpah. Biarlah di dalam kelemahan kami Engkau menyatakan kuasa-Mu yang tidak terkira. Tuhan, genapilah apa yang telah Engkau janjikan ribuan tahun yang lalu. Lihatlah kepada umat-Mu Tuhan yang pada saat ini mulai terlelap di dalam seluruh kesibukan dan rutinitas yang barunya. Tetapi berbelas kasihanlah kepada kami Tuhan. Gereja-Mu yang saat ini sakit. Gereja-Mu yang saat ini Tuhan menyibukkan diri dengan segala yang menjadi keinginan pribadinya dan bukan menjadi kehendak Tuhan. Bangkitkanlah Tuhan kekuatan kepada gereja-Mu yang masih tersisa Tuhan. Bangkitkanlah Tuhan kuasa itu yang telah Engkau nyatakan kepada para rasul-Mu di zaman yang lampau. Kami sungguh membutuhkannya Tuhan. Dan ketika Engkau menyatakan kuasa itu Tuhan, maka kami juga akan memuliakan Engkau untuk selama-lamanya sebab Engkau layak untuk dipuji dan disembah. Kuasa salib-Mu, kuasa kebangkitan-Mu, dan sekarang kuasa kenaikan-Mu, Engkau singkapkan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk meresponi pemberitaan khotbah yang barusan kita telah dengarkan. Mengingat saudara-saudaraku akan kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan kita. Mari kita bersemangat dan melihat saudara-saudaraku. Kuasa Roh Kudus yang dinyalakan, set ablaze in the midst of us. Mari kita menyanyikan pujian ini. Shine, Jesus, shine. Mari kita nyanyikan bersemangat. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Bersama-sama. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, I came to your awesome presence, from the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me. Jika Anda mau bertepuk tangan, mari kita bertepuk tangan memuliakan Dia. Shine on. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let them. Sekali lagi, shine, Jesus, shine. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's Blaze, glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Come on, church, together. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light.
untuk diberkati melalui ibadah kita pada hari kenaikan ini. Mari kita mengagungkan sambil kita mengingat akan kenaikan Kristus Yesus ke surga. Dia yang sekarang memerintah untuk selama-lamanya. Doksologi. Kita berdoa sekali lagi. Segala pujian kami telah naikkan kepadamu Tuhan, sebab segala pujian layak diagungkan dan ditujukan kepadamu saja. Tuhan, umat-Mu yang bergumul pada saat ini dan telah mendengar firman-Mu, berkatilah kesehatan kami Tuhan, berkatilah kekuatan yang baru kepada kami, berkatilah kami dengan perundungan-perundungan yang membawa kami semakin berharap dan bergantung kepadamu. Berkatilah mereka yang bergumul dengan pekerjaannya Tuhan, biarlah mereka menyaksikan Tuhan membuka jalan sendiri. Berkatilah mereka Tuhan yang berada di rumah sakit, dan biarlah Tuhan, tangan Tuhan yang memulihkan mereka. Dan berkatilah kami semua Tuhan dalam segala apapun pergumulan kami pada saat ini. Biarlah kami mempermuliakan Engkau Tuhan, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah hari kenaikan kita pada hari ini telah selesai. Mari kita menyapa satu sama lain dan saling mendoakan dan saling menghiburkan satu sama lain. Selamat hari kenaikan.